Ingat, dulu kita belum bisa mengunyah, kaki kita belum sanggup berjalan, tangan kita belum sanggup menggenggam. Sekarang kita sudah tumbuh dewasa. Coba tanyakan kepada diri kita, pantaskah kita bertindak kasar? Pantaskah kita menyakiti hati orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kita dan telah menghabiskan banyak waktunya untuk mendidik dan membesarkan kita? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alna al-walidain wa bihima qurbatul lana li fathil babil jinan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kanu yatamassaku syari'atus salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalih fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Sadaqallahul 'azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada khususnya kita mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, penghormatan kami terutama kepada Dewan Juri, seterusnya mengalir kepada sahabat da'i, kemudian mengalir kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang mulia. Anak yang saleh itu adalah anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor dua dalam hidup. Dunia tidak membuat dia lupa ada berkat rahmat dunia yang hidup di atas muka bumi ini. Dia tidak repot-repot datang ke makam para wali, karena orang tua nomor satu yang dia tunggu. Karena anak yang saleh itu tahu sekali sampai kapanpun ibumu, kemudian ayah. Maka oleh karena demikianlah pada malam hari yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah cuplikan pidato yang telah kami beri judul mengharapkan riba kedua orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang mulia. Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, fardhu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya bagaimana, yang kita panggil ayah ataupun ibu, mama ataupun papa di rumah, mereka lah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam anak kita saat kita sedang berada dalam perut ibu, betapa susahnya ia membawa kita kemanapun dia pergi. Namun tak sekalipun dia pernah mengeluh ada makhluk lain yaitu kita sendiri dalam perut. Pernahkah terbayang dalam anak kita ayah ataupun bapa setiap harinya bekerja tanpa kadar lelah, mencari uang mati-matian hanya untuk menghidupi kita, agar kita bisa makan dan bisa menuntut ilmu dengan nyambi. Bayangkan saudara-saudaraku betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada budak-budak mereka. Mungkin orang tua kita memang bukan seorang profesor ataupun dokter yang bergelar yang megah. Dia memang bukan seorang yang hebat di mata orang lain. Bahkan ilmu yang saat ini kita miliki mungkin lebih tinggi daripada ilmu yang dia miliki. Tapi ingatlah saudaraku, kita bukanlah siapa-siapa tanpa mereka berdua, yaitu ayah dan bunda. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya telah kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada ibu bapaknya, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada Allah tempat kembalinya. Oleh ayat tersebut dapat kita simpulkan yang bahwa kita jangan merasa hebat dan sendiri hebat, tapi ingatlah siapa yang menghidupkan kita. Ibu yang tak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyaman. Jangan merasa hebat dan seperti hebat, tapi ingatlah siapa yang menghidupkan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa menunggu lebaran, menunggu ibu, itu sudah cukup untuk kita. Tapi bisa jadi wajah yang saat itu kita lihat, itulah wajah yang terakhir kita lihat antara ibu dan batin. Perlu kita ketahui yang bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sepanjang masa, dari bulan pertama ia mengandung hingga bulan ke-9 kita lahir ke dalam dunia. Rasa sakit yang bersangatan ia rasakan saat melahirkan kita. Ribuan uratnya yang putus tak ia pikirkan demi keselamatan sang buah hati tercinta. Mulai dari yang pertama kita lahir ke dalam dunia, ia rawat dan ia didik hingga kita tumbuh dewasa. Ingat, dulu kita belum bisa mengunyah, kaki kita belum sanggup berjalan, tangan kita belum sanggup menggerak. Sekarang kita sudah tumbuh dewasa. Coba tanyakan kepada diri kita, pantaskah kita bertindak kasar? Pantaskah kita menyakiti hati orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kita dan telah menghabiskan banyak waktunya untuk mendidik dan membesarkan kita? Inilah waktunya saudara kita buat dia bangga dan bahagia dengan perilaku dan akhlak kita yang mulia. Saudara-saudaraku, banyak dari kalangan kita manusia yang terlalu sibuk mengejar harta, namun mereka lupa kepada orang yang telah mengenal mereka kepada harta. Ada manusia-manusia yang terlalu cinta kepada manusia, namun mereka lupa kepada orang yang terlebih dahulu mencintai mereka, yang mana cintanya melebihi kepada dirinya dan seisi dunia. Di ketika badan kita kesakitan, air matanya jatuh berlinang membasahi pipinya. Saking cintanya kepada kita, mereka meminta kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, pindahkanlah rasa sakit mereka kepadaku ya Allah. Aku ikhlas ya Allah, aku ridha ya Allah. Biar aku saja yang tersiksa, biar aku saja yang terluka, jangan engkau siksa mereka ya Allah. Inilah buktinya, wahai saudaraku, yang tak bisa kita ingkari. Lagi tiada manusia yang mencintai kita melebihi ayah dan bunda. Perlu kita ketahui yang bahwa kita masuk ke dalam surga bukanlah dengan perbuatan takwa, bukan dengan puasa yang Allah fardukan, bukan dengan salat yang Allah wajibkan, dan bukan pula dengan salat tahajud di tengah malam. Namun kita masuk ke dalam surga yang dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah sembunyikan dalam perbuatan takwa. Salah satu perbuatan takwa yang Allah inginkan dengan ridhanya ialah berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ingat, mereka tidak butuh BMW buatan Amerika, tidak ingin makan enak buatan chef Korea, tidak mau naik pesawat keliling dunia. Namun yang mereka harapkan dari kita anaknya ialah surat cinta yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah yang mereka harapkan dari kita anaknya, wahai saudaraku. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Adapun yang dapat kita garis bawahi adalah
berbuat baiklah kepada ayah dan bunda supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah merasa hebat dan seperti hebat. Ingatlah siapa yang mengatakan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu